Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin, nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian berbagai macam soal yang insya Allah nanti bakal keluar di CPNS tahun 2024. Nah, tapi untuk soalnya ini dia itu tidak plek ketiplek nanti bakal keluar ya, tetapi dia itu yang model-modelnya kemungkinan nanti bakal keluar di CPNS tahun 2024. Karena di sini aku ambil untuk soal-soalnya itu dari buku-buku yang udah terpercaya dan udah masuk bestseller semuanya. Oke, nah buat teman-teman yang belum subscribe dulu ya channel YouTube aku biar teman-teman dapat notifikasi kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Oke, kalau kalian udah subscribe, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang soal CPNS yang ada di sini. Nah, guys, untuk soal-soal yang ada di sini aku kan ambilnya dari buku-buku CPNS yang terbaru banget. Dan untuk buku yang aku bahas ini udah aku taruh ya link pembeliannya di description. Jadi nanti kalau teman-teman pengen beli bukunya, teman-teman bisa mampir dulu ke link yang ada di description. Oke, untuk soal yang pertama di sini kita bakal bahas untuk soal privat Al-Faiz ya. Ini tulisannya beliau mencantumkan untuk soal TIU SKD tahun 2024. Nah, namun untuk SKD-nya ini yang SKD kedinasan ya. Kedinasan. Tapi gak usah khawatir karena SKD kedinasan dan CPNS itu sama, yaitu materinya sama TIU TBK TKP dan dia itu sama-sama juga ada materi-materi yang sama persis gitu ya. Jadi insya Allah juga kurang lebih bakal sama gitu ya. Nah, untuk soalnya kita bisa baca dulu. Untuk soal yang pertama seperti ini. Sepertiga ditambah 0,75 dikurangi 5/4 gitu ya. Jadi soalnya seperti ini. Dan untuk soal ini sebenarnya udah mudah banget, udah pernah kita kerjakan juga pas SD bahkan ya. SD itu kita pernah ngerjain soal seperti ini ya. Jadi teman-teman jangan terkecoh, ini soal yang mudah sebenarnya. Jadi teman-teman seharusnya bisa benar ya, benar alias tepat ngerjain soal-soal yang tipenya seperti ini gitu ya. Nah, ini aku kasih caranya biar teman-teman nggak salah untuk mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Caranya pertama, kalian harus lihat dulu nih. Di sini itu paling banyak opsinya itu dia bilangan pecahan, bilangan campuran, pecahan campuran, atau bilangan desimal atau bilangan apa. Nah, di sini yang paling mendominasi dia adalah bilangan desimal. Bilangan desimal ya. Jadi kita ubah aja nih bentuk ini menjadi bilangan desimal gitu. Jadi biar kita tidak ngitung-ngitung lagi gitu loh guys. Nah, terus kita ubah dulu nih dalam bentuk bilangan desimal untuk bilangan ini. Sepertiga dan minus 1/3. Jadi biar kita tahu nih nilai dari sepertiga sama minus 1/3 tuh berapa gitu ya. Oke, kita ubah dulu. Nilai dari sepertiga ini kalau diubah jadi desimal itu berapa guys? Yaitu 0,333 ya, dan seterusnya. Kalau yang ini berarti minus 0,333. Nah, gitu ya. Nah, di sini aku buat 3 angka di belakang koma untuk menyetarakan dengan yang di atasnya. Gitu aja sih ya sebenarnya ya. Oke, jadi paham ya? Langsung aja kita ubah bentuk ini dan ini menjadi ke bentuk pecahan desimal. Oke, kita ubah aja. Caranya gampang banget. Kalau sepertiga itu berarti kan 0,33 ya. Itu ya. Kalau 5/4 berapa? 5/4 itu sama halnya dengan berapa guys? 1,25 atau ya 1,250 juga sama ya. Nah, kalau teman-teman masih bingung, teman-teman tinggal hitung aja dengan cara kayak gini ya. 1, 4 gini ya. Ini kan sisa 1 ya. Berarti ini kasih koma, jadi ini nanti 0. Kalau 2 berarti 8. Ya, 20 berarti ya, kasih 0 1 lagi 5. Berarti 20 0 ya. 5 kali 4 berarti dia 20 ya. Berarti hasilnya kalau dikurangin 0. Jelas ya guys ya. Tahu ya cara ini ya. Nah, terus kemudian di sini ada lagi kita hitung ya guys ya. Jadi 0,333 ditambah 0,750 ya. Ini ya berarti sama ya. 0,75 itu sama halnya dengan 0,750. Sama ya, tinggal tambahin nolnya belakangnya aja. Tinggal tambahin 0 belakang aja ya, sama ya. Oke, kita jumlah dulu biar tidak bingung. Kita jumlah dulu, ini 3, ini 8, ini 0, ini 1 ya. 1,083. Kita kurangi nih dengan yang ini. Ya, kita kurangin. Nah, kalau kita kurangin dengan yang ini, otomatis kan hasilnya minus nih guys. Karena dia itu lebih besar yang ini. 5/4 ini ya. Ini kan minus. Jadi kan dia ini minus 5/4 ya. Atau dia itu minus 1,250. Nah, jadi karena dia minus 1,250, yang mana 1,250 ini lebih besar ya dari ini.
Ya, 1,250 itu lebih besar dari 1,083. Jadi kita ngitungnya gampangnya seperti ini. 1,250 1,083. Kita kurangin aja. Nah, nanti hasilnya di sini kita tinggal tambahin minus gitu ya. Gampang ya teman-teman ya. Ini kalau di sini berarti ini 7. Ini berarti tinggal sisa 4 ya. Ini berarti sisanya 1 ya, seperti itu. Dan ini 0 ya guys ya. 0. Ya, ini perhitungan biasa kok. Jadi ini sisanya berapa? 4 dikurangi 14 kurangi 8. Berarti dia berapa guys? 6 ya. Ini 1. Berarti hasilnya minus 0,167. Ini hasilnya. Ya, hasilnya minus 0,167. Nah, di sini apakah ada minus 0,167? Ada atau enggak? Ada ya, yaitu ini. C. Nah, kenapa? Karena ini tuh kayak gini, guys. Jadi kalau misal minus 0,167 ini tuh bentuk pembulatan ya. Jadi dia itu sama halnya 0,1666666 seterusnya. Nah, kalau dibulatin 0,167 gini. Gitu ya. Atau kalau teman-teman mau bentuk dalam bilangan pecahan juga bisa ini ya. 0,75 itu bilangan pecahan 3/4. Ya, jadi kalau teman-teman mau bentuk bilangan pecahan juga sama nanti hasilnya. Sepertiga ditambah 3/4 dikurangi 5/4 sama aja ya. Kalau teman-teman lebih nyamannya bentuk pecahan, pakai bentuk pecahan nggak masalah sih. Seperti itu. Tapi kalau lebih gampangnya menurut aku pakai yang bilangan seperti ini, desimal, biar nanti langsung ketemu hasilnya. Ya. Jadi kalau ini dijadiin sama berapa guys? Jadi 12 ya. 12 ya, benar ya. Yang ini dikali dengan 4, ini kali 3, ini kali 3. Jelas ya? Jadi hasilnya berapa? Yang ini kali 4, ini kali 3, ini kali 3. Hasilnya 4 ditambah dengan 9 dikurangi ya 15. Berapa hasilnya? Ini 4 tambah 9, 13 kurangi 15 per 12. Hasilnya 2/12 alias 1/6. Nah, 1/6 itu kalau dihitung dia seperti ini, kita coba hitung ya. 16. Ini 0. Ini 10 ya. Ini 1, 6. Ini 4. 40 berarti berapa? 6 ya. 36. Ini sisa 4 lagi. 40 dan seterusnya. Nanti berarti dia 6, 6, 6, 6. Itu ya, dan seterusnya. Jadi nanti kalau dibulatin dia sama halnya ini. 0,167. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang ini. Minus 0,166. Ini minus ya. Mohon maaf ini salah. Nih. Jadi hasilnya sama. Minus 0,16666. Atau sama halnya dengan ekuivalen dengan minus 0,167. Sama ya. Jadi dia jawabannya C yang benar. Jelas ya guys ya, ini masih mudah banget ya. Tergantung teman-teman enaknya itu mau dibentuk yang seperti ini atau dibentuk yang seperti ini juga nggak masalah. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutin ke yang selanjutnya. Di sini yang selanjutnya ada soal dari buku Paten CPNS tadi yang Privat Al Faiz ya. Dan buat teman-teman yang pengen beli bukunya udah aku taruh linknya di description ya, silakan. Nah, untuk yang di sini soalnya seperti ini. 1,79 dikali 10 pangkat minus 4 gini ya. Nah, teman-teman harus ingat sifat ini. Kalau misal di sini tuh ada bilangan 10 pangkat min 1, berarti dia sama halnya 1/10, yaitu 0,1. Kalau 10 pangkat minus 2, berarti dia 1/100 atau 0,01. Kalau 10 pangkat minus 3, berarti 1/1000, yaitu 0,001. Ya, di sini bisa lihat sini 1 angka. Kalau yang ini 2 angka. Kalau yang ini 3 angka di belakang koma. Ya, dia 3 angka di belakang koma atau beberapa angka di belakang koma. Nah, beberapa angka di belakang koma ini tergantung dari ininya, pangkatnya. Gitu ya. Jadi kalau otomatis 10 gini ya. 10 pangkat minus 4 berarti nanti dia ada 4 angka di belakang koma ya. Ini, jadi nanti dia sama halnya dengan 0,0001 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka di belakang koma.
Nah, udah jelas ya. Ini gampang ya. Nah, jadi otomatis kalau ini nanti hasilnya seperti apa? Oke, kita tulis dulu soalnya. 1,79 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, hasilnya kita bisa lihat nih, ini sama halnya dengan 1,79 dikali 0,1234 ya. Caranya seperti apa? Biar teman-teman nggak salah ngitung. Caranya kalian hitung aja berapa angka di belakang komanya. Ini ada 2 angka. Ini ada berapa? 4 angka. Nah, ini kita jumlahin. Jadi nanti ada 6 angka di belakang koma. Ya, jadi nanti hasilnya gampang banget. Kalian tulis aja 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian tulis saja bilangan ini dari belakang. Ya, seperti itu. 9, 7, 1. Tinggal sisanya 0, 0, 0. Ya, udah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ketemu hasilnya. Ini segampang ini teman-teman. Ya, biar teman-teman gak salah ngitung lagi. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah D ya. Ini ada 6 angka belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ketemu hasilnya jawabannya. Yang D gampang ya. Tinggal ditulis aja berapa angka di belakang koma. Dah, paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Ini dari buku Privat Al-Faiz lagi ya. Nah, ini soalnya seperti ini. 2/5 dikurangi 1/2 bagi 11/2. Nah, kita lihat dulu nih opsinya di sini itu bilangan apa aja biar lebih mudah. Nah, di sini opsinya itu dia bilangan pecahan. Nah, pecahan yang biasa ya. Pecahan biasa. Jadi kita ubah nih 1/2 ini dalam bentuk pecahan biasa. Nah, pecahan biasa dari 1/2 itu berapa guys? Yaitu 3/2 gitu ya. Nah, untuk cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa itu seperti ini. Ketika nanti ada A, B per C, itu nanti diubah ke pecahan biasa. Jadi A dikali C ya, ditambah B per C. Jelas ya. Jadi kalau 1/2, A-nya kan 1, berarti 1 dikali B-nya ini, C-nya itu 2 gitu ya. B-nya berarti 1 tambah 1/2. Jadi nanti 1 kali 2, 2 ditambah 1/2. Jadi hasilnya 3/2. Jelas ya, teman-teman harus ingat sifat ini. Nah, ingat ya. Gampang ya. Oke, kita tulis dalam bentuk seperti ini kalau teman-teman masih bingung. 1/2 itu kita ubahnya bentuk pecahan biasa. 1 kali 2 ditambah 1/2. Jadi nanti dia berapa? 2 ditambah 1/2. 3/2 ya. Nah, kita hitung lagi nih. Jadi nanti soalnya 2/5 dikurangi 3/2 dibagi 11/2. Teman-teman ingat ya. Di sini itu ada bilangan pembagian dan ini pengurangan. Perhitungan terlebih dahulu didahulukan dari yang pembagian dan perkalian ya. Kalian. Ini yang step pertama. Step kedua baru pengurangan dan penjumlahan. Ya, jadi teman-teman harus hitung yang ini dulu, habis itu baru yang ini. Ya, kalau pembagian sama perkalian boleh dibolak-balik. Pengurangan dan penjumlahan juga boleh dibolak-balik. Jadi yang pertama kita hitung dulu yang ini, habis itu yang ini. Nah, jadi kita hitung yang ini dulu, guys. Nah, gini ya. 3/2 ini. 3/2 dibagi 11/2 ya. Ini kita hitung dulu, habis itu nanti baru yang ini. Oke, kita hitung dulu ya. Oke, kita hitung dulu yang step pertama di sini. 3/2 dibagi 11/2. Ingat, kalau dibagi, kalau tandanya dibagi, berarti itu dia dikali silang. Ya, 3 kali 2, 2 kali 11. Ya, jadi nanti dia seperti ini. Sama dengan 3/2 dikali 2/11. Gitu. Terus ini kan ada yang sama nih di sini. Ya, jadi kita bisa coret karena dia perkalian. Coret hasilnya berapa? 3/11 ya. Oke, kita lanjutkan step kedua. Ini tadi hasilnya udah ketemu 3/11. Kita tinggal ini aja kurangin 2/5 kurangi 3/11. Hasilnya kita samakan penyebut jadi per 55.
Yang ini kita kali 11, ini kita kali 5. Hasilnya berapa? 2 dikali 11, terus dikurangi ya, 3 dikali 5. Hasilnya 22 dikurangi 15 per 55. Berapa guys? 7 per 55. Hasilnya adalah ini. Ya, kita cari apakah di sini ada 7 per 55. Tidak ada ya, adanya minus 7 per 55. Nah, seharusnya jawabannya itu B guys. Itu di halaman 8. Halaman 8 kalau nggak salah di Privat Al Faiz. Nah, apakah di Privat Al Faiz itu jawabannya salah? Tidak, benar ya. Cuma di sini aku salah nulis, seharusnya 7 per 55 gitu ya. Ini aku salah nulis yang B ya, seharusnya jawabannya B. Gini, ini kita coret jadi di sini 7 per 55. Nah, ini aku cuma salah tulis kok ya. Bukan Privat Al Faiz yang salah, tapi aku yang salah ketik aja. Oke, aman ya. Jadi jawabannya 7 per 55. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya dari buku Paten CPNS ya. Soal prediksi TIU SKD CPNS tahun 2024. Soalnya adalah 19 adalah berapa persennya dari 380. Nah, kalau konsepnya seperti ini, itu seperti ini cara ngerjainnya. Jadi kita tulis ini dulu, 380 dikali P persen sama dengan 19 gitu ya. Karena di sini 19 adalah hasilnya. Jadi 19 itu berapa persennya sih dari 380. Nah, kalau kita pengen mengetahui nilai dari si P persen ini ya, kita tulis aja nih. Untuk P persennya ini menjadi seperti ini. P persen sama dengan titik-titik-titik. Nah, kalau kita pengen menemukan hasil yang seperti itu, berarti kita harus ubah nih yang ini ke sini ya, biar nanti hasilnya tinggal P persen gitu ya. Jadi kalau di sini dia perkalian, kalau pindah ruas jadi dia pembagian ya, seperti itu. Ini aku tulisin aja. Pindah ruas. Pindah ruas ya, tambah itu dia jadi kurang, jadi pengurangan. Kalau kali dia jadi pembagian. Nah gitu ya. Jadi nanti kalau yang di sini tambah nanti jadi yang kurang. Kalau yang kurang nanti jadi tambah. Kalau kali jadi bagi, kalau bagi jadi kali. Kalau pindah ruas. Jelas ya, teman-teman harus ingat aja ini. Ya, teman-teman ingat-ingat aja tuh. Nih, gini ya, teman-teman harus ingat-ingat sifat ini. Gitu. Nah, jadi kalau ini P persen berarti P per 100 ya, sama dengan 19 dibagi ya 380. Oke. Jadi ini kita pindah luas ya, karena ini pembagian ya, 100-nya ini pembagian. Jadi kita pindah ruas jadi P sama dengan 19 kali 100 per 380. Nah, ini kenapa bisa per 100? Karena ini kan persen ya. Jadi dia per 100 gitu. Oke, kita lihat aja di sini jawabannya berapa. Kita coret-coret ya. Terus 190 per 38 sama dengan titik-titik-titik. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Kita lihat ABC-nya dulu, jangan hitung dulu. Nah, kita lihat di sini itu 190 lebih besar daripada 38. Otomatis nggak mungkin dong jawabannya itu 0, nggak mungkin ya. Otomatis nanti di sini salah, ini salah, ini salah. Jadi tinggal B atau E. Nah, kita hitung dulu coba yang B. Ya, kita hitung dulu karena dia nilainya paling kecil, biar nanti kita nggak kesusahan kalau kita ngali-ngaliin. Ya, kita hitung dulu 38 kali 5 berapa? 0, 4, 3 kali 5, 15 tambah 4, 19. Nah, jawabannya ini 5 ya. Oke, berarti jawabannya yang B. Gitu, ketemu hasilnya gampang ya. Jadi teman-teman lihat dulu ABC-nya, jangan langsung hitung mulu aja ya. Nanti kalau kesusahan ngitung ya, padahal di sini udah ada keterangan nih 0,0,0, teman-teman jangan coba satu-satu. Lihat dulu kemungkinannya apakah ini atau ini, baru dicoba yang sekiranya paling mepet atau yang paling kecil dulu gitu. Gampang ya. Jawabannya adalah 5%. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya yaitu dari Privat Al Faiz lagi. Oh iya, buat teman-teman yang pengen beli bukunya bisa banget untuk nanti cek link yang ada di description ya. Udah dijamin 100% ori ya. Kalau nggak ori nanti balikin aja ya, gitu ya. 100% ori seperti itu ya. Di sini nanti ada soal TIU dari Privat Al Faiz SKD 2024. Soalnya seperti ini. Diketahui
A sama dengan 5 plus 27 min 21. B-nya minus 6 minus 7 plus 38. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berdasarkan informasi yang diberikan? Jawabannya yang mana? Jawabannya gampang banget. Caranya, teman-teman hitung dulu ini berapa jumlahnya, ini berapa jumlahnya. Kita hitung dulu ya. 5 plus 27 min 21. Kita hitungnya, cara cepatnya kalian hitungnya dari yang angkanya mendekati dulu. Ya, seperti ini untuk A. 5 plus 27 minus 21. Hitung yang paling mendekati dulu, yaitu ini 27 dan 21 itu dia paling mepet angkanya. Jadi kita hitung dari yang situ dulu biar lebih cepat. 5 plus berapa? 27 min 21 berapa? Yaitu berapa guys? 6 ya. Jadi jawabannya 11. Yang B kita hitung dulu dari yang mendekati juga. Plus 38. Ini yang paling mendekati yang ini ya. Jadi kita hitung minus 6 minus 7 berarti dia jawabannya minus 13 plus 38. Berapa guys? Hasilnya itu dia 25. Betul ya? 25 betul. Nah, kita lihat aja di sini. A-nya itu 11. Terus B-nya itu 28. Lebih besar yang mana? Lebih besar yang B ya. Kita lihat ABC-nya dulu. Kalau lebih besar yang B, otomatis kalau misal A dikali bilangan berapapun, yang D itu lebih kecil bilangannya yang di sini dengan dibandingkan yang B, otomatis nanti jawabannya lebih besar yang B. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini kan 3 sama 2 nih. 2A dikali dengan 3B ya. Sedangkan di sini kita bisa lihat B-nya itu paling gede dibandingkan yang A. Jadi otomatis di sini salah ya. Apalagi ini pengaliannya lebih kecil daripada yang B. Otomatis ini salah. Yang ini gimana? Bisa jadi benar ya. Benar ya malah yang ini ya. Terus kemudian yang ini salah lah ya. Ini kan sama kali 3 kali 3. Kok ini yang lebih besar malah yang A. Jadi salah. Yang ini juga salah. Dan yang ini salah juga. Ya seperti itu. Nah jadi yang paling benar adalah yang B. Tuh ya, yang paling benar yang B. Karena B-nya yang paling gede gitu. Nah, sebenarnya yang ini bisa jadi benar ya, yang ini ya, yang D ya. Tapi kalau kita cek lagi nih guys, 4 kali 11 dengan yang ini berapa? 2 kali 25. Kita cek apakah dia lebih besar atau lebih kecil. 44 dan ini 50. Berarti lebih besar yang B ya, yang ini salah juga. Ya, ini kan lebih besar nih. 4-nya 4 kali A dan ini 2 kan, cuma 2 kan. Nah kita cek dulu aja lagi kalau misal masih agak ragu gitu ya. Ternyata lebih besar yang B juga. Jadi ini salah, jawabannya yang paling tepat yang B. Karena B-nya tadi lebih gede yaitu 25 dan A-nya itu dia cuma 11 ya. Jadi 5 kali 25 pun tetap lebih gede daripada 4 kali 11. Jelas ya guys, ini cukup lumayan gampang ya. Cukup lumayan gampang, teman-teman cukup teliti aja di sini. Insya Allah mudah, insya Allah ya. Gampang ya. Kita lanjutin soal selanjutnya. Di sini ada soal dari buku paten CPNS. Nah kita lihat di sini. Soalnya itu seperti ini. Tirai jendela. Ini titik-titik, titik-titik. Nah kita lihat di sini apakah ada sangkut pautnya tirai dengan jendela. Nah kalau kita lihat tirai itu fungsinya untuk menutupi jendela. Nah, menutupi jendela ya. Jadi kita lihat nih di sini ya. Jawabannya ini kita cari yang titik-titik-titik, titik-titik-titik yang fungsinya sama. Ya, kita cari. Ini tuh benda untuk menutupi. Ini untuk menutupi, sedangkan ini yang ditutupi. Nah gitu ya, kita cari ini yang menutupi dan ini yang ditutupi. Kita cari ya. Kunci, apakah dia untuk menutupi pintu? Salah. Tikar untuk menutupi lantai kurang tepat ya. Karena tikar tidak mesti digunakan untuk menutupi lantai. Tikar itu cuma untuk dasar atau alasan saja, alas lantai gitu ya. Gorden ruang tamu. Nah ini apakah gorden menutupi ruang tamu? Ya nanti tamunya ini selimutan sama gorden ya, enggak ya, salah ya. Spray dengan kasur. Nah, ini yang paling tepat ya. Spray itu untuk menutupi kasur. Kalau spray dengan guling beda ya, seperti itu. Nah, jadi yang paling tepat adalah D. Jelas ya? Gampang ya teman-teman ya. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Di sini ada soal yang privat alfaiz, tipenya juga hampir mirip tapi di sini pertanyaannya cuma satu. Ya, di sini udah dikasih kuncinya lagi. Nah, di sini kita lihat bayi sama mandiri, pelari sama titik-titik. Kalau kita lihat di sini
bayi dan mandiri, ini dia berbanding terbalik ya. Bentar, aku gini aja. Bayi itu dia tidak mandiri. Nah, jadi di sini antonimnya ya, ini antonimnya yang di sini. Gitu. Jadi kalau pelari kalau lari itu apa, guys? Dia kan cepat ya. Berarti antonimnya apa? Lambat. Udah ketemu hasilnya lambat ya. C. Begitu. Cepat ya guys ya. Insya Allah mudah lah ya. Kita lanjutin. Nah, ini soal yang jangan sampai terkecoh teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman terkecoh. Nih ada soal seperti ini dari Privat Al-Faiz. Ya, ini keluar di SKD Kedinasan tahun 2024. Jangan sampai nanti keluar di SKD CPNS tapi teman-teman nggak paham ya. Kita lihat di sini. Di sini soalnya tidak ada pemain voli yang memiliki rambut gondrong. Kata kuncinya rambut gondrong dan pemain voli tidak memiliki rambut gondrong. Semua pemain di Desa Mawar adalah pemain voli. Kesimpulan dari kedua premis di atas adalah, teman-teman harus ingat sifat ini ya. Sifat ini. P1 atau premis pertama, jika P maka Q, dan P2 jika nanti ininya P. Jika premis kedua P, maka kesimpulannya adalah Q, gitu ya. Ini teman-teman harus ingat yang ini. Ini kata kuncinya. Nah, gitu ya. Teman-teman harus ingat itu. Nah, terus yang ini yang P-nya yang mana, yang Q-nya yang mana kalau yang ini? Nah, kita bisa buat seperti ini aja. Ini kan pemain voli ya. Dan ini rambut gondrong. Tetapi kalau di sini itu tidak ada pemain voli yang memiliki rambut gondrong. Jadi kita bisa tulis seperti ini guys ya. Sama aja kita tulis seperti ini. Untuk premis pertama berarti jika pemain voli, jika P voli, maka dia itu rambutnya tidak gondrong. Ya, gampangnya seperti itu aja. Ya, P2-nya di Desa Mawar dia itu pada pemain voli. Semua pemain di Desa Mawar adalah pemain voli. Nah, jadi otomatis kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tidak gondrong. Gondrong ya. Jadi seperti ini guys. Aku tulis lagi aja biar nggak bingung ya. P-nya itu dia itu pemain voli ya. Q-nya itu dia tidak gondrong. Gitu ya. Ini kata kuncinya di sini. Itu ya. Jadi di sini P-nya itu ini. Premis 1 atau P1 ya. Ini aku tulis lagi biar tidak bingung. Nah, itu jika pemain voli berarti kan P ya. P maka tidak gondrong. Q. Nah, premis keduanya pemain voli berarti dia P ya. P. Berarti kesimpulannya apa? Salah bentar. Ini ya, maka kesimpulannya dia adalah Q ya. Nah, Q-nya tadi apa? Yaitu tidak gondrong. Oh, nah, itu ya, jelas ya, gampang ya, ini udah ada rumusnya. Nah, di sini itu yang kata-kata tidak gondrong di mana? Di sini memiliki rambut gondrong, memiliki rambut gondrong. Ini juga memiliki rambut gondrong, ini memiliki rambut gondrong. Yang tidak memiliki rambut gondrong di yang C. Tidak ada pemain di Desa Mawar yang memiliki rambut gondrong. Ya, seperti itu. Itu secara gampangnya kayak gitu ya. Oke, udah ketemu hasilnya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya. Nah, ini prediksi yang selanjutnya di buku paten CPNS seperti ini. Ini seperti ini. 22, 26, 23, 27, 24. Ini adalah seri angka. Ya, kita tulis lagi aja di sini. 22, 26, 23, 27, 24. Dan yang ditanyakan adalah selanjutnya itu berapa sih nilainya? Jadi cuma satu ya di sini ya. Kita tulis titik, jawabannya berapa. Nah, caranya kita lihat dulu polanya. Kita mulai dengan penjumlahan dan pengurangan dulu. 22 ke 26, 22 ke 26 dia itu ditambah berapa? 22 ke 26 itu berarti dia ditambah dengan 4 ya. Terus 26 ke 23 dia ditambah atau dikurangi? Dikurangi ya. Dikurangi dengan 3.
Terus kemudian 23 ke 27 dia ditambah 4. 27 ke 24 dikurangi 3. Otomatis di sini tambah 4 ya. Ini berarti tambah 4 minus 3. Tambah 4 minus 3. Berarti ini tambah 4, ini minus 3 gitu. Otomatis di sini hasilnya 24 ditambah 4 berapa guys? 28. Ada enggak hasilnya? Ada ya, C. Ketemu, sangat mudah ya. Kita lanjutkan selanjutnya yang privat Al-Faiz. Nah, ini soalnya agak rumit nih. TIU SKD 2024 yang kedinasan. Nih, kita tulis lagi soalnya biar lebih mudah. 8, 3, 12, 15, 13, 13, titik, 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 koma, titik, titik, titik. Ini kita disuruh nyari 2 nih. Nih, ya, kita lihat dulu polanya. 8 ke 3, 3 ke 12, ini ke ini, ini ke ini, ini ke ini, dan seterusnya. Ya, kita coba dulu untuk penjumlahan dan pengurangan. 8 ke 3 berarti dia minus 5. 3 ke 12 apakah dia di plus atau di minus? Di plus ya, di plus berapa? Dia di plus dengan 9. Ya, 12 ke 15 dia di plus dengan 3. 15 ke 13 dia di minus 2. 13 ke 13 minus 0 ya. Minus 0 atau plus 0 juga sama. Ya, kita lihat di sini. Apakah ini membentuk pola 59, 93, 32 dan seterusnya? Bentuk pola enggak? Atau malah riweh? Riweh ya. Jadi kalau seperti ini dia enggak berpola dengan penjumlahan pengurangan. Ya, kita ubah lagi. Ubah lagi dengan pengalian atau penjumlahan atau pengurangan. Kita campur coba. 8 ke 3 berarti dia di minus 5. 3 ke 12 berarti dia dikali dengan 4. Ya, coba. 12 ke 15 dia di plus dengan berapa guys? 3 ya. 15 ke 13 minus 2. 13 ke 13 dikali 1. Ini benar atau salah guys? Benar ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita bisa lihat polanya. 5, 4, 3, 2, 1. Ada polanya ya. Dan kita bisa lihat minus kali plus. Minus kali kemungkinan ini plus. Gitu ya. Oke, kita lihat dulu ini untuk yang pola. Ini ya, kita tulis dulu pola apa ya? Operasi. Operasi. Ini pola pertamanya. Ini pola keduanya angkanya. Nah, ini 5, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1 ya berarti. Urut. Ya, urut minus 1 semuanya. Di min 1 semua, di minus 1. Pola minus 1. Itu ya. Terus kemudian yang operasi ini minus kali plus minus kali plus minus. Jadi dia per 3. Per 3 pengulangan. Minus kali plus, minus kali plus, seterusnya. Nah, kita bisa ketemu ini hasilnya. Berarti ini tuh ini dengan ini dengan ini, dan seterusnya. Otomatis nanti di sini ini plus 0, ini minus 1. Gitu ya. Nah, di sini berarti kita plus dengan 0. Kalau yang ini kita minus 1. Ya, jelas ya. Jadi nanti kita tulis di sini ya. Yang ini ke sini berarti dia 13 plus 0 ya, plus 0 berarti dia 13. Terus kemudian yang ini berarti ini kan 13 nih. Nah, terus ini 13 ke sini berarti dia 13 minus 1. 13 minus dengan minus berarti plus ya, plus 1. Jawabannya 14. Jadi 13,14. Nih ketemu. Nah, seperti itu ya. Seperti ini teman-teman, sudah jelas ya. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, ini soal selanjutnya adalah soal yang terakhir nih guys. Untuk yang soal terakhir dari buku paten CPNS. Nih, untuk soalnya seperti ini. Perbandingan umur Emi dengan Tania 10 tahun yang lalu adalah 1:4. Jika saat ini ya, perbandingan usia mereka adalah 1:2, maka jumlah umur mereka adalah, berarti ini jumlah umur mereka sekarang ya. Jumlah umur saat ini berapa gitu ya. Oke, kalau misal teman-teman menemukan soal seperti ini, perbandingan seperti ini ya. Kalau teman-teman menemukan soal perbandingan seperti ini,
Ya, teman-teman cara ngerjainnya seperti ini. Teman-teman lihat dulu, di sini itu ada kata-kata tahun lalu atau enggak. Kalau di sini ada kata-kata tahun lalu seperti ini, berarti nanti caranya seperti ini. Ya, kita tulis dulu Emi banding Tania ya tadi ya. Tania itu kita tulis seperti ini. Ini kan 1/4, jadi kita tulis 1x per 4x ya. Jangan lupa kasih ini koefisiennya ya, kasih ini. Nah, X boleh, P boleh, dan seterusnya. Boleh ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada tulisan 10 tahun lalu. Jadi jangan lupa ini ditambahin lagi. Plus 10. Ini plus 10. Jelas ya. Pokoknya nanti pertama-tama teman-teman harus buat yang ini dulu ya. Emi Tania ya. Itu dia 1/4. 1 sama 4-nya. Ya, jangan lupa kasih X atau P atau terserah ya. Terus nanti teman-teman lihat di sini ada tulisan berapa tahun yang lalu atau enggak. Kalau ada nanti di plus dengan tahun lalu itu. Ya, kalau 10 berarti ya plus 10. Kalau nanti 20 tahun yang lalu berarti plus 20 dan seterusnya. Itu ya. Oke, jelas ya. Nah, terus kita bandingkan dengan umur yang sekarang. Jika perbandingan usia mereka saat ini 1/2, maka dari itu 1/2 ini kita tulisnya di sini ya. 1/2 sama dengan bla 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 per bla 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 gitu. Jadi umur yang dulu udah di plus dengan yang umur lalu, yaitu 10 tahun lalu, dibandingkan dengan umur sekarang. Jelas ya, kita tinggal tulis saja biar nggak bingung. 1/2 itu dari sini perbandingan umur sekarang dengan perbandingan umur 10 tahun yang lalu ya. 1x plus 10 per 4x plus 10 ya. Kenapa ini boleh seperti ini? Ya boleh ya. Ini kan udah di ini plus dengan 10 ya, seperti udah di plus dengan 10. Kalau perbandingan dia bakal hasilnya sama kalau perbandingan ya. Jadi ini sah seperti ini ya. Caranya kita tinggal pindah ruas aja. Yang ini ke sini, yang ini ke sini. Ya, ingat kalau pemindahan ruas itu kalau semisal kali nanti jadi bagi ya. Kalau kurang nanti jadi tambah. Ya, ingat ya. Ini harus diingat-ingat, jangan sampai nanti keliru. Meskipun ini gampang, tapi kalau nggak diingat-ingat bisa jadi keliru. Harus teliti ya, seperti itu. Nah, ini kita pindah ruas jadi 4x plus 10 dikali dengan 1 ya. Terus yang ini 1x plus 10 dikali dengan 2 ya. Jelas ya. Kita kaliin aja. 4x plus 10 ini kita kali mancur seperti ini. Jadi 2x plus 20. Pindah ruas ya. Kali jadi bagi, bagi jadi kali, terus kurang jadi tambah, tambah jadi kurang. Nah, jadi 4x ini pindah ruas ke sini jadi 2x min 2x. 20 10 pindah ke sini jadi sini ya. Jadi nanti dia min 10. Jadi 2x ya, 4x min 2x itu 2x, 20 min 10 itu dia 10. Jadinya x-nya sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Oke, belum selesai sampai sini aja. Ya, kita bisa lihat di sini. Umur Emi ya, itu ini. Umur Tania itu ini. Jadi kita cari dulu umur mereka. Emi itu 1x ini ya. 1x aku tulisnya x gini ya, sama ya. Plus 10 sama dengan 5 plus 10 sama dengan 15. Nah, umur Tania berapa? 4x plus 10. Berapa guys? 4 kali 5 plus 10. Berapa? 20 plus 10 sama dengan 30. Kalau di total berapa? 15 tambah 30 totalnya berapa? 45. Nah, itu total umur mereka. Gitu jawabannya yang D. Nah, gimana? Udah paham teman-teman semuanya dengan soal ini? Gampang ya, insya Allah mudah ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu aja guys untuk soal kali ini. Semoga soal-soalnya bisa bermanfaat dan video ini bisa membantu kalian belajar terutama di TIU-nya ya. Terutama untuk belajar TIU-nya seperti itu ya teman-teman ya.
Dan mungkin sekian aja dari aku teman-teman semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton di video aku yang kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalau misal nanti kalian masih ada pertanyaan kakak-kakak semuanya ya, bisa banget ditanyain di kolom komentar. Nanti kalau pas aku sempet baca, insya Allah aku bakal bantu jelasin kalau masih ada kebingungan. Nah, buat teman-teman yang ada request untuk bahas soal-soal lagi boleh banget, atau kalau mau dibahas soal-soal di buku apa, tulis aja ya. Di sini aku ada berbagai macam buku CPNS. Nanti kalau mau dibahas soal-soal di dalam buku tersebut, komen aja mau dibahas soal dalam buku yang apa. Oke? Langsung aja buat teman-teman yang pengen nanya-nanya lagi, tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang pengen beli bukunya, jangan lupa nanti lihat link yang ada di description. Oke teman-teman, sekian aja video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa buat teman-teman nanti tinggalkan like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube aku, biar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Oke, kita jumpa lagi di next video. Terima kasih udah nonton. See you next video. Bye-bye.